Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Gulam Yahya dengan NIM 240 Saya dari jurusan Perbankan Syariah KSC. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman bagaimana mereka bekerja serta berinteraksi. Fungsi budaya organisasi: yang pertama, memberikan identitas bagi perusahaan. Yang kedua, mengatur perilaku karyawan. Yang ketiga, menjadi pedoman kerja dan mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas. Yang kelima, menentukan kualitas layanan dan kinerja. Untuk berikutnya yaitu unsur-unsur budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada nilai atau values, prinsip yang dijunjung, misalnya kejujuran ataupun disiplin. Dua, keyakinan, apa yang dianggap benar oleh organisasi. Tiga, norma, sebuah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku. Yang keempat, simbol, yaitu seperti logo, slogan, pakaian kerja, dan tata kantor. 5, ritual dan tradisi, biasa rutin seperti briefing atau perayaan. Dan yang terakhir, cerita organisasi, kisah sukses perusahaan atau tokohnya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis budaya organisasi. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya klan, fokus pada kekeluargaan, kerjasama, dan kebersamaan. Hubungan atasan bawahan yang berakap. Yang B yaitu budaya advokasi, fokus pada inovasi, kreativitas, dan keberanian mencoba hal baru. Arah kerja tidak selalu birokratis. Dan yang C, budaya pasar, fokus pada hasil target, kompetisi, dan kinerja tinggi. Penghargaan diberikan bagi pencapaian target. Yang D, budaya hierarki, fokus pada aturan, prosedur, SOP yang struktur yang jelas. Stabilitas dan keamanan menjadi prioritas. Dan untuk berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu ada pendiri dan pimpinan. Yang kedua, visi misi perusahaan. Yang ketiga, lingkungan kerja dan industri. Dan yang keempat, kebiasaan kerja yang sudah berlangsung lama. Dan yang kelima, karyawan dan latar belakangnya. Untuk berikutnya yaitu manfaat budaya organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, mengurangi konflik karena aturan sudah jelas. Yang berikutnya, meningkatkan efisien kerja. Dan yang keempat, memudahkan perekrutan dan pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan identitas dan citra positif perusahaan. Dan untuk berikutnya yaitu contoh penerapan budaya organisasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu budaya disiplin, usaha menetapkan jam kerja jelas, absensi digital, dan hukuman atau penghargaan untuk kedisiplinan. Contoh seperti itu, karyawan yang selalu hadir tepat waktu diberikan suatu reward. Dan berikutnya yang kedua, budaya pelayanan prima, yaitu berusaha menekankan sikap ramah, sopan, dan cepat menanggapi pelanggan. Contohnya seperti standar salam wajib bagi customer service. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Dan itu yang ketiga, budaya komunikasi terbuka, atasan memberi ruang diskusi kepada bawahan tanpa rasa takut. Contohnya seperti adanya rapat bulanan yang memberi kesempatan semua divisi menyampaikan keluhan dan ide. Dan untuk keempat, budaya inovasi, karyawan didorong memberikan ide baru dan tidak takut salah. Contohnya seperti tersedianya kotak ide digital untuk mengirimkan saran atau inovasi dari karyawan. Dan untuk kelima yaitu budaya keselamatan kerja, mengutamakan kesehatan karyawan di tempat kerja dan keamanan. Contohnya seperti karyawan pabrik wajib memakai helm dan hobi disertai briefing keselamatan. Dan untuk keenam yaitu budaya kerjasama tim, perusahaan membentuk tim lintas divisi untuk menyelesaikan proyek. Contohnya seperti divisi marketing bekerjasama dengan divisi produksi untuk membuat perencanaan kampanye produk. Dan yang berikutnya
ada cara membentuk dan memperkuat budaya organisasi. Itu yang pertama, pimpinan memberi teladan langsung. Yang kedua, membuat aturan dan SOP yang jelas. Melakukan pelatihan budaya organisasi bagi karyawan baru. Mengadakan kegiatan rutin seperti team building, outing, dan perayaan. Dan itu berikutnya, memberikan penghargaan pada karyawan yang memperhatikan nilai budaya. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan visi dan misi secara konsisten. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.